Ada salah satu jemaat GBI Kairos bilang sama saya, Bang, dulu Rudi itu dulu dia bilang mau mendirikan gereja untuk GBI Kairos. Jadi dia menggalang apa namanya donasi begitu untuk pembangunan GBI atas nama GBI Kairos. Jadi memang Bang, banyak orang-orang Islam itu memang kerjanya tukang bohong. Ya. Bahkan Bang, pada acara pada waktu itu ada Pak Esra Soru itu berdiskusi. Bukan berini sih sebenarnya itu, Islam bertanya lah itu. Karena temanya itu adalah Yesaya 53. Begitu. Jadi Islam bertanya aja terus seputar Yesaya 53. Nggak tahu apa urusan Yesaya 53 dengan orang Islam. Nggak tahu apa. Nah, jadi di akhir acara itu, di akhir acara tersebut, ada seorang muslimah. Dia udah muslim, tetapi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Supaya apa? Supaya dikira habis bertanya ada orang masuk Islam. Jadi seperti itu sudah hal lumrah, Bang. Karena memang di dalam agama Islam itu memang boleh berdusta di dalam 3 hal itu boleh. Seperti itu. Jadi satu Indonesia di prank sama si Lisa itu bang, atau si Lilis itu. Iya. Kalau saya sih sudah tahu dari dulu begitu. Bahkan dulu ada satu video saya itu yang sama dia itu ya. Apa itu ya videonya itu ya. Intinya itu pada waktu itu saya berdebat apa dengan dia itu ya. Sebentar ya. Saya cek dulu. Pada waktu itu ada... Oke, sebentar ya saya cek ya Bang ya. Padahal dia live itu sama mantan majikannya kalau tidak salah. Terus dia majikannya bilang, kau itu dulu itu katanya mantan pembantu saya. Jadi tidak usah kau nipu-nipu, kau mualaf di sini. Nih, Ngaku-ngaku ini daya. saya pernah debat dengan dia sekali. Nih, misalnya nih. Apa jawabanmu ketika ada seorang Kristen seperti saya berkata, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad? Apa jawabannya? Coba. Apa? Macet. Jadi begini ya, Dayak mualaf. Mereka ini kurang ajar nih pakai tombak-tombak nih ya. Aku udah kena peringatan ya, kurang ajar kali ya. Nah, kan? Itu karena kamu argumentum ad hominem. Tidak menjawab pertanyaan tapi malah kabur dia teman-teman. Dia saksi mata ya. Kalian kabur dia. Dulu namanya itu adalah Dayak mualaf. Ya Iya bang, kan? iya iya. Seolah-olah orang Dayak mualaf. Dia kok ngapa-ngapain Dayak mualaf begitu kan? Akhirnya banyak yang ngomong namamu itu ganti aja, lalu digantilah namanya, ya kan? Akhirnya ganti nama. Nah pada waktu itu saya datang ke channel dia, saya bilang begini, Lisa, Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Tidak ada seorang nabi pun yang pernah kena sihir selain daripada nabinya orang Islam. Ketika saya bilang begitu, lalu dia terdiam tidak punya jawaban. Memang itu fakta yang saya katakan. Coba apa ada muslim yang bisa menceritakan ada seorang nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad? Ya cuma Muhammad doang. Begitu. Tapi ya seperti tadi Bang, mereka nggak bisa jawab, mereka bisanya mempersekusi. Tapi bang, dengar-dengar katanya Rudi Iskariot juga mau mualaf ya bang. Ya sebenarnya sudah waktunya dia diberi gelar Muhammad Rudi Iskariot. Dia kalau dipanggil begitu senang nanti dia Bang, senang. Dia senang. Kalau teman-teman mau menjuluki dia Muhammad Rudi Iskariot, ya suka teman-teman. Begitu.
Tapi yang masih kita harapkan apa? Supaya dia kembali ke jalan yang benar, begitu. Kita ini kan diajarkan untuk mengampuni. Berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali, 7 kali, 7 kali. Artinya kita harus memberikan, melepaskan pengampunan itu tanpa batas. Begitu. Tapi memang betul kalau Rudi itu seorang hamba Tuhan, Bang. Rudi seorang, maksudnya seorang penggembala gitu. Iya, pendeta Setahu gitu saya maksudnya. tidak. Setahu saya tidak. Tidak, dia tidak. Tapi yang saya lihat di Facebooknya itu dia berdiri di mimbar, ada video-videonya yang khotbah Ya, gitu. jadi ceritanya begini. Ada yang cerita juga sama saya. Jadi ada salah satu jemaat GBI Kairos bilang sama saya, Bang, dulu Rudi itu dulu dia bilang mau mendirikan gereja untuk GBI Kairos. Jadi dia menggalang apa namanya donasi begitu untuk pembangunan GBI atas nama GBI Kairos. Tetapi setelah gereja itu jadi, jemaat dari GBI Kairos itu malah diusir sama dia dari situ. Jadi dia ini selalu menggunakan apa yang namanya orang lain begitu. Satu-satunya yang betul-betul digalang dia tanpa nama orang lain itu hanya Rumah Anak Terang. Kalau Rumah Anak Terang itu memang digalang dia atas nama dia, tidak membawa nama orang lain. Dan menurut saya ya problemnya tidak separah ketika dia menggunakan nama orang lain begitu. Biasanya dia itu membawa-bawa nama orang begitu. Nah, entah itu GBI Kairos, yang sekarang GBI Kairos malah disuruh dia nggak tahu di mana, diusir sama dia, begitu. Padahal dia sudah bilang, ini untuk GBI Kairos. Nah, yang terakhir dia untuk Rudi Simamora. Ingat loh, untuk. Jadi bukan untuk dia, untuk Rudi Simamora. Tetapi Rudi Simamoranya dibiarkan terbengkalai, tidak diurus dan lain sebagainya begitu. Dan saya sama Rudi Simamora kemarin dia hubungin saya, cuman saya belum sempat ini karena saya itu baru kehilangan uang. Saya juga kehilangan uang, jadi ya makanya kemarin tuh saya agak-agak sedikit mumet ruwet juga dan banyak yang lain-lain juga seperti itu. Ya, saya nggak bisa ceritakan seperti itu. Tapi kalau dia itu Rudi Iskariot kalau tidak jual nama Abang Edis ke Nggak ada orang nonton, Muslim Bang. berarti Memang nggak ada orang nonton. Pokoknya yang saya laku sudah dia. kasih tahu. Saya sudah kasih tahu. Mau rame bahas Edis TV. Itu udah saya bilang. Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak Betul itu bahas fakta, saya, itu tidak akan ada yang nonton begitu. Ya, kalaupun ada betul yang Bang, betul. nonton ya paling ya cuman beberapa gelintir orang begitu. Makanya kemarin itu saya dikirimin link. Nih Bang, lihat nih Bang, Rudi Iskariot sudah bermesra-mesraan dengan orang-orang muslim. Saya lihat, saya cek, yang nonton 9.000 orang. Oh, yang terang aja yang dibahas Edis TV. Begitu Bang. Jadi buat teman-teman, sini saya minta maaf ya Bang Edis ya. Saya buat teman-teman 9.000 lebih mata memandang yang sudah ikuti orang itu, mendingan batalkan saya pengikut kalian karena orang itu mengajarkan kebencian karena Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi yang ada dalam hati dia mengajarkan kebencian bagi sesama dia, melihat dia punya sikap yang tidak baik. Jadi buat Iya, teman-teman, betul. kalian sudah follow dia, batalkan semua ikutan kalian dari akun dia. Karena orang itu tidak baik sikapnya. Oke. Dia kalau tidak jual nama Edis TV ke sesama muslim, dia akun dia tidak laku. Tidak ada apa-apa dia. Tidak ada yang nonton. Betul. Kalau dia live juga semua orang muslim yang nonton. Tidak ada orang-orang Kristen yang nonton dia. Karena dia itu Makanya sebentar lagi mungkin namanya akan berganti Muhammad Rudi Iskariot. Oke, gitu aja Bang ya. Ya, Karena Bang. di sini Ya, Bang. juga Makasih, sudah Bang. jam setengah, di sini sudah malam Bang, sudah hampir tengah malam.
Jadi Oh, saya di rehat sini dulu. masih Jadi saya rehat dulu supaya apa? Supaya kita nanti malam bisa live normal kembali, berdebat atau berdiskusi. Begitu. siap Bang Edis Gitu TV. Bang Tuhan Obi Yesus ya. berkati. Tuhan Yesus Siap berkati juga Bang. Bang. Shalom, shalom. Saya turunkan ya Bang ya. Oke, saya turunkan. Ya, saya rasa begitulah ya siaran untuk Edis TV pada siang menjelang sore hari ini. Teman-teman kurang lebihnya mohon maaf. Ingat ya teman-teman ya, bahwa acara Edis TV itu bukan acara hujat, bukan acara ujaran kebencian, bukan mengajarin membenci sesama. Tetapi channel Edis TV adalah channel diskusi ataupun debat. Begitu. Diskusi atau debat itu bukanlah menyebarkan kebencian terhadap sesama manusia, tidak. Tapi mendebat statementmu, pernyataanmu, begitu. Kalau kamu bilang bahwa Kristen itu begini dan begitu, maka statementmu itu saya balikkan kepada kamu, begitu. Kalau kamu bilang Yesus menubuatkan akan datang seorang nabi yang bernama Muhammad, kalau kamu mengatakan Yesus seorang Muslim, nah itu yang saya bantah, saya debat, saya balikkan. Ya, Yesus tidak pernah menubuatkan bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang meneruskan ajarannya. Tidak. Malahan Muhammad itu adalah nabi-nabian. Ketika saya bilang nabi-nabian, ya kamu jangan marah. Itu kan menurut agama kami memang Muhammad nabi-nabian. Begitu. Jangan marah. Debatlah saya, buktikan. Begitu. Ketika Muhammad mengatakan dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, bohong. Bohong. Mana ada? Baca Injil, baca Taurat, tidak bakal ada. Begitu. Masa tanda kenabian berupa tompel? Dari mana? Begitu ya. Itulah yang saya lakukan teman-teman. Nah ketika saya menyatakan statement-statement, itulah yang membuat saya akhirnya dipersekusi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ingat, itu adalah debat atau diskusi. Bukan ajang untuk menyebar kebencian. Begitu ya. Seperti itu. Jadi supaya teman-teman paham. Oke.